Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Rofiatus Solehah dengan nomor NIM 40111821 dari ESA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan contoh soal tentang EV, PV, PMT, IPMT, PPMT, dan NPER. Yang pertama yaitu fungsi EV. EV digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Untuk rumusnya sama dengan EV buka kurung rate, NPER, min PMT, buka kurung PV, tutup kurung, buka kurung tipe, tutup kurung, dan tutup kurung kembali di akhir. Di sini saya akan memberitahu bahwa tanda pemisah untuk rumus itu bisa menggunakan koma maupun titik koma, tergantung pada Excel masing-masing. Nah, untuk keterangannya, rate yaitu suku bunga per periode, NPER jumlah periode, PMT nilai angsuran tetap, dan nilai PV dan tipe bersifat opsional. Yang kedua yaitu PV. PV digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Untuk rumusnya sama dengan PV buka kurung rate, NPER, PMT, min buka kurung FV tutup kurung, buka kurung tipe, tutup kurung, dan tutup kurung kembali. Untuk keterangannya yaitu rate suku bunga tiap periode, NPER-nya jumlah periode, PMT-nya nilai angsuran tetap, EV-nya nilai masa mendatang, dan tipenya sama, bersifat opsional. Yang ketiga yaitu ada PMT. PMT merupakan salah satu fungsi keuangan untuk menghitung pembayaran angsuran secara tetap setiap periode pembayarannya. Nah, untuk rumusnya di sini yaitu sama dengan PMT buka kurung rate, NPER, min PV, buka kurung FV tutup kurung, buka kurung tipe, tutup kurung, dan tutup kurung kembali di akhir. Untuk keterangannya, rate yaitu suku bunga per periode, NPER-nya jumlah periode, PV-nya nilai saat ini, FV nilai masa mendatang, dan tipe bersifat opsional. Yang selanjutnya yaitu ada IPMT. IPMT di sini digunakan untuk mencari besarnya bunga pada periode pembayaran tertentu. Nah, nilai IPMT ini cenderung semakin menurun. Untuk rumusnya sama dengan IPMT buka kurung rate, per, NPER, min PV, buka kurung FV tutup kurung, buka kurung tipe, tutup kurung, dan tutup kurung kembali. Untuk keterangannya, rate yaitu suku bunga tiap periode, per-nya yaitu periode yang ingin dicari. Untuk NPER-nya total periode, PV nilai saat ini, EV-nya nilai masa mendatang. Tipenya yaitu sama ya, bersifat opsional. Untuk yang kelima ada PPMT. PPMT di sini digunakan untuk mencari besarnya pokok pinjaman pada periode pembayaran tertentu. Nah, nilai PPMT di sini cenderung semakin bertambah. Untuk rumusnya yaitu sama dengan PPMT buka kurung rate, per, NPER, min PV, buka kurung FV tutup kurung, terus buka kurung tipe, tutup kurung, dan tutup kurung kembali di akhir. Untuk keterangannya, rate yaitu suku bunga tiap periode,
pernya di sini periode yang ingin dicari, N per total periode, PV nilai saat ini, EV-nya nilai masa mendatang, dan tipenya sama. Sifat opsional. Untuk yang terakhir ada N per. N per yaitu jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Untuk rumusnya sama dengan N per buka kurung rate, min PMT, PV, buka kurung EV, tutup kurung, buka kurung tipe, tutup kurung, dan tutup kurung kembali. Untuk keterangannya di sini rate yaitu suku bunga tiap periode, pernya periode yang ingin dicari, PMT-nya nilai angsuran tetap dibuat negatif agar hasil bernilai positif. PV-nya nilai saat ini, EV-nya nilai masa mendatang atau opsional, dan tipenya bersifat opsional. Nah, oke, di sini saya akan memberikan contoh atau mengaplikasikan rumus-rumus yang sudah saya jelaskan di depan tadi menggunakan aplikasi Excel. Nah, yang pertama yaitu di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh soal. Yang pertama yaitu contoh soal untuk mencari EV. Contoh soalnya yaitu Binti mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 3 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Berapa total uang Binti setelah 8 tahun? Nah, di sini dapat diketahui rate-nya yaitu 10%, untuk N per-nya 8 tahun, PMT-nya 3 juta. Nah, untuk mencari EV-nya, kita klik rumusnya terlebih dahulu, dan kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui, seperti rate-nya tadi 10%. Untuk N per-nya 8 tahun, PMT-nya di sini rumusnya min 3 juta. Klik OK, maka akan ketemu hasil dari EV-nya yaitu 34.307. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu mengenai PV. Contoh soalnya yaitu Binti mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 3 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Setelah 8 tahun, ia berharap uangnya menjadi 35 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Nah, di sini dapat kita ketahui rate-nya 10%, N per-nya 8 tahun, untuk PMT-nya 3 juta, EV-nya 35 juta. Nah, untuk mencari PV-nya, kita klik rumusnya, rumus PV. Nah, kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui, seperti rate-nya 10%, N per-nya 8 tahun, untuk PMT-nya diketahui 3 juta, dan EV-nya min 35 juta. Lalu kita klik OK, maka akan ketemu hasil dari PV-nya yaitu 322.979 rupiah. Next, soal yang ketiga yaitu mengenai PMT. Contoh soalnya yaitu
Binti membeli sebuah HP Oppo seharga 7 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun dan cicilan selama 2 tahun. Binti membayar angsuran secara tetap. Nah, berapa besar angsurannya? Di sini diketahui bahwa PV-nya tadi tertera 7 juta. Untuk rate-nya 10% dan NPR-nya 2 tahun. Untuk mencari PMT, kita klik rumus PMT. Kita masukkan datanya. Rate-nya sebesar 10%. Untuk NPR-nya 2 tahun. Dan PP-nya min 7 juta. Lalu kita klik OK, maka hasilnya akan ketemu yaitu sebesar 4 juta lebih. Nah, dapat dilihat ya. Untuk next soal selanjutnya mengenai IPMT dan PPMT. Di sini soalnya saya jadikan satu. Untuk soalnya yaitu Binti membeli sebuah sepeda motor seharga 7 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Dicicil selama 2 tahun. Binti membayar angsuran secara tetap. Nah, berapa besar bunga? Dan berapa angsuran pokok pada tahun kedua? Dapat diketahui PV-nya 7 juta, rate-nya 10%, NPR-nya 2 tahun, dan PER-nya itu tahun kedua. Untuk mencari IPMT, yang pertama kita klik cari rumusnya. IPMT rate-nya tadi diketahui 10%, PER-nya 2 tahun kedua, NPR-nya 2 tahun, dan PV-nya min 7 juta. Kita isi 7 juta. Lalu klik OK. Nah, hasilnya ketemu 366.000 lebih 666 rupiah. Untuk mencari PPMT-nya, kita masukkan juga rumusnya. PPMT yaitu rate-nya sama 10%. Untuk PER-nya 2 setelah 2 tahun, PER-nya 2 tahun, PV-nya min 7 juta. Min 7 juta. Lalu kita klik OK. Nah, maka hasilnya juga akan ketemu yaitu sebesar 3.666.666 rupiah. Next, untuk soal yang terakhir yaitu tentang mencari NPR. Soalnya yaitu Binti membeli sebuah sepeda motor seharga 7 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Binti membayar angsuran secara tetap sebesar 2.199,999 rupiah. Berapa tahun cicilan sepeda motor akan lunas? Diketahui PV-nya 7 juta,
rate-nya sebesar 10% dan PMT-nya 2.199,999 rupiah. Untuk mencari N/nya, kita klik atau ketik, masukkan rumusnya N/. Nah, di situ rate-nya sebesar 10%. Untuk PMT-nya yaitu 2.199,999 rupiah. Untuk PV-nya diketahui min 7 juta. Kita masukkan min 7 juta. Nah, setelah itu kita klik OK. Maka hasilnya akan ketemu. Nah, di situ hasilnya ketemu sebesar N/nya sebesar 3.249.000 rupiah. Nah, sekian penjelasan dan pemberian contoh dari saya. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.